Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Dalam video SP3 Hybridized Orbitals, kita tahu secara detail seperti apa molekul metan itu terlihat. Sebagai reviewnya, ini adalah bentuk tetrahedral. Anda punya karbon di tengah, dan dia punya hidrogen di sebelah sini. Kita gambarkan seperti ini karena dia keluar dari gambar ini. Dan ada hidrogen juga yang sejajar dengan karbon, ada hidrogen di atasnya dan juga ada di hidrogen di belakangnya. Dan ini seperti tripod yang ada tiang di atasnya, dan jika kita menarik garis hubung antara hidrogen-hidrogen ini, kita akan mempunyai piramida dengan sisi-sisinya yang semuanya berbentuk segitiga. Jadi ini akan terlihat seperti ini. Saya akan mencoba menggambarkan piramidnya. Jadi kita punya satu sisi ada di bawah sini, kemudian yang berikutnya sisi ini saya beri arsir biru, dan kemudian yang saya beri arsir kuning sisi ketiga, dan sisi keempat adalah yang di depan saya berikan warna transparan saja. Jadi ini adalah bentuk molekul 3 dimensi dari methane. Jadi saya coba ditulis di sini, ini adalah methane, dan sekarang saya akan coba menggambarkan molekul yang lebih kompleks lagi dari ini, dan molekulnya adalah ethane. Dan yang paling sederhana untuk menggambarkan ethane adalah seperti ini. Di ujung-ujungnya ada karbon, karena ethane adalah berarti 2 karbon, dan di masing-masing karbon ini dia terikat pada 3 hidrogen lainnya. Saya akan gambarkan seperti ini. Dia ada hidrogen, dan yang sini juga dia mempunyai 3 hidrogen. Tetapi sekarang kita tahu bahwa karbon memiliki sp3 hybridized orbital, dan yang akan membentuk tetrahedral, bentuk tetrahedral lebih banyak. Ketika dia terikat, saya akan coba gambarkan. Jadi kita di sini punya karbon yang terikat pada karbon lagi di sebelah sini, dan kemudian karbon ini terikat pada hidrogen yang saya lingkari warna hijau ini. Saya akan gambarkan di atasnya ada hidrogen, dan kemudian hidrogen lagi. Saya akan gambarkan dia keluar dari gambar ini di sebelah sini yang berwarna magenta. Kemudian yang satu lagi terakhir ada di bawahnya. Jadi ini membentuk bentuk tetrahedral. Dan jika Anda lihat bagian-bagian dari ini akan menjadi dasar dari tripod. Dan sekarang dari bentuk tetrahedral atau bentuk dasar dari tripod ini, dia terhubung dengan karbon lainnya yang memiliki ide yang sama. Dalam penggambarannya, hidrogen yang ini mungkin dia menempel di bawahnya karbon seperti ini, dan hidrogen yang ini dia keluar seperti ini juga, seperti yang tadi, ke arah sana. Dan hidrogen yang terakhir ini dia ada di atasnya seperti ini. Jadi ini adalah konfigurasi yang mungkin untuk ethane. Dan untuk model seperti ini, kita anggap saja bahwa ini adalah stik kayu dengan bola, di mana bola ini merepresentasikan atom yang sebenarnya, dan ini dinamakan bola dan stick model. Saya tulis dalam bahasa Inggris, ball and stick model. Dan untuk yang berikutnya, kita bisa melihat dalam model sawhorse. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia diartikan apa, cuman saya akan menyebutnya sebagai sawhorse. Sawhorse itu seperti bentuknya seperti apa? Saya akan coba menggambarkannya di sini, di mana karbon ini terikat pada hidrogen seperti ini. Saya akan coba gambarkan karbon ini terikat dengan karbon lagi, di mana karbon ini terikat juga pada hidrogen, ada di sininya, kemudian di atasnya sini ada hidrogen, di bawahnya sini ada hidrogen.
kemudian untuk yang sebelahnya lagi juga sama seperti itu, dia terhubung dengan hidrogen di atasnya, kemudian di sampingnya ada hidrogen dan di bawahnya ada hidrogen. Ini dinamakan dengan Sawhorse projection. Sebenarnya kedua konfigurasi ini merupakan hal yang sama, hanya saja di konfigurasi Sawhorse projection ini, dia tidak menggunakan lingkaran. Kita lihat di sini bentuknya sama, tetapi dalam kedua kasus ini, ketika Anda memvisualisasikan molekul seperti ini, Anda akan menyadari akan ada banyak cara untuk molekul ini terkonfigurasi atau mengkonfigurasikan molekul ini. Dan di sini dia memiliki ikatan sigma atau sigma bond. Kita pelajari ini dalam sp3 hybridization dan sigma dan pi bonds atau ikatan pi. Jadi kita bisa memutar di ikatan ini, di sekeliling ikatan ini. Jadi dalam ikatan sigma ini, di satu karbon bisa berputar di ikatannya, tetapi tanpa membuat karbon yang satunya juga ikut berputar. Dan sekarang saya punya molekul dalam bentuk bola, di mana saya gambarkan karbon yang satu tetap, yang ada di depannya dia tetap, hidrogen-hidrogennya dia tidak berputar, dan yang di belakangnya dia berputar. Dia akan berputar di mana hidrogen yang biru ini akan berada di atas, menggantikan yang hijau. Dia akan berputar seperti ini, dan maka hidrogen yang hijau dia akan berada di bawah karena dia terputar. Jadi hidrogen yang hijau ada di bawah sini, dan untuk hidrogen yang magenta, dia sekarang setelah berputar maka dia ada di depan seperti ini, menusuk, berada di arah ini. Dan jika kita lihat bentuk seperti ini, apakah perbedaan konfigurasi yang ini dan konfigurasi yang itu? Dalam bentuk yang ini, kita lihat bahwa hidrogen yang ini berada di belakang hidrogen yang ini, dan hidrogen ini berada di belakang hidrogen ini, dan kemudian hidrogen ini berada di belakang hidrogen ini. Dan ini dinamakan dengan konfigurasi eclipse, atau kita bisa sebut ini sebagai eclipse conformation. Saya akan tulis di sini eclipse conformation. Dan untuk bentuk yang di sini, tidak ada hidrogen yang berada di belakang hidrogen yang ini. Kita tarik garis seperti ini, dia tidak berada di belakangnya. Dan untuk hidrogen yang lain juga tidak ada yang menghalanginya di belakangnya. Maka konfigurasi ini dinamakan staggered conformation. Dan di sini mengapa kita perlu membedakannya? Sebenarnya di sini molekul ini, karbon ini bisa berputar, sedangkan dia berputar tanpa memutar karbon yang berada di depannya. Dan yang lebih penting lagi, di sini kita memiliki energi level yang berbeda. Untuk mempermudah konfigurasi seperti ini, saya akan menyebut perubahan atau konformasinya ini adalah sebagai Newman projection. Jadi untuk mempermudah, saya akan menggambarkan proyeksi Newman-nya, di mana saya menggambarkan karbon ini berada tepat di belakang karbon yang ini, di mana karbonnya akan saling berpotongan. Sekarang saya akan coba menggambarkan Newman projection-nya. Saya tulis di sini Newman projection untuk membedakannya. Jadi pertama saya memiliki hidrogen di bawah sini. Saya tidak menuliskan karbonnya di tengahnya. Kita bisa secara implisit menganggap bahwa di tengahnya ada karbon. Kemudian di atas sini ada hidrogen di kiri, atas kiri, kemudian di atas kanannya dia juga memiliki hidrogen seperti ini. Dan karbon yang di belakangnya Anda menggambarkannya seperti lingkaran, direpresentasikan sebagai lingkaran,
ini menyatakan karbon yang ada di belakangnya, dan untuk karbon yang di depannya direpresentasikan dengan titik yang ada di situ. Jadi ini lingkaran yang di belakang untuk karbon yang ada di belakangnya dan titik untuk karbon yang ada di depannya. Dan karbon yang di belakang ini memiliki hidrogen yang berwarna biru. Di sini kita gambar di sini. Kemudian hidrogen yang berwarna hijau dia ada di sebelah sini, dan kemudian hidrogen yang berwarna magenta dia ada di sebelah kiri sini. Jika kita lihat seperti ini, maka ini sangat jelas bahwa dia tidak saling menumpang tindih atau staggered atau dia acak. Dan jika kita lihat lurus dari karbon yang di depan, tidak ada hidrogen yang terhalangi. Dan sekarang kita akan menggambarkan eclipse conformation dalam proyeksi Newman. Karbon yang di depannya dia akan terlihat sama seperti pada yang sebelumnya kita gambar, dengan hidrogen di sini, dan di sini. Dan kemudian untuk menggambarkan karbon yang di belakangnya, kita bisa membuat lingkaran. Lingkaran ini sebagai lambang karbon yang di belakangnya. Di sini hidrogen pada karbon yang di belakangnya berada tepat di belakang hidrogen dari karbon yang di depannya. Saya gambarkan berada di tepat di belakang seperti ini, tapi mungkin ini agak berantakan jika saya menggambarkannya seperti ini, jadi saya akan menggambarkannya agak di sampingnya, tetapi sebenarnya dia merupakan atau berada tepat di belakang hidrogen yang ada di depannya. Saya gambarkan seperti ini. Kemudian untuk hidrogen yang magenta juga berada di sampingnya atau berada di belakangnya seperti ini, dan yang hidrogen yang berwarna biru juga ada di belakangnya seperti ini. Dan ini adalah eclipse conformation sebagai proyeksi Newman. Dan sekarang poin yang berikutnya adalah mengenai sudut di antara hidrogen-hidrogen ini. Bagaimana atau berapa besar sudut hidrogen ini terhadap hidrogen yang ini. Misalkan yang biru ini terhadap yang warna ungu ini. Dalam kasus ini, dalam kasus proyeksi Newman ini, kita dapat melihat sudut di antara hidrogen ini adalah sekitar 60 derajat. Jadi dia juga bisa disebut sebagai dihedral angle atau sudut dihedral. Dan untuk yang sebelah kanan sini, eclipse conformation ini, dia sudut di antara hidrogen yang depan dan belakang ini terlihat seperti nol, dia tidak mempunyai sudut. Dan mengapa ini penting? Di sini di antara hidrogen-hidrogen ini terdapat awan-awan elektron yang berada di sekelilingnya, dan awan elektron ini bersifat negatif sehingga dia ingin berjauhan sebisa mungkin. Dan dalam bentuk ini mereka stabil sekarang karena mereka terikat dalam struktur yang stabil dengan baik. Dan sekarang dalam eclipse conformation, hidrogen yang ini dan hidrogen yang ini saya akan coba lingkari. Ini hidrogen yang ini dan hidrogen yang ini saling berdekatan satu sama lain. Dan untuk staggered conformation, hidrogen yang paling dekat dengan hidrogen ini ada dua, dan dua-duanya jaraknya sama dan lebih jauh daripada jarak di hidrogen di eclipse conformation. Jadi secara umum staggered conformation akan lebih stabil karena dia memiliki potensial energi yang lebih rendah. Jadi dalam eclipse conformation dia membutuhkan potensial energi yang lebih besar. Dan ini akan unwind ke konformasi staggered karena dalam konformasi ini seluruh hidrogen berada berjauhan. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.